kisah-kisah fiksi pembunuhan berantai kerap diisi oleh para pembunuh laki-laki, padahal pada kenyataannya, banyak juga wanita yang mencatatkan dirinya sebagai pembunuh berantai paling kejam di dunia. Kami telah merangkum 5 pembunuh berantai paling sadis di dunia, jadi jangan tidur dulu. Dahmer Overbay. Gimana jadinya jika seorang wanita pengasuh, yang seharusnya menjaga malah ngebunuh anak asuhnya? Ya, dialah Dagmar Johanne Amalie Overbay. Seorang pengasuh anak profesional yang dinobatin sebagai salah satu pembunuh berantai paling sadis dari Denmark. Sebagai seorang pengasuh dan perawat bayi, Overbay justru ngebunuh anak-anak yang diasuhnya sendiri. Dahmer Overbay adalah seorang wanita asal Denmark yang lahir pada tanggal 23 April tahun 1887. Ia bekerja sebagai seorang pengasuh anak di Denmark. Tahun 1915, setelah melahirkan anak pertamanya, ia memutuskan untuk pindah dari desa Asenduk ke kota Copenhagen. Di Copenhagen ia bekerja sebagai seorang pengasuh anak dan juga penyalur adopsi bagi anak-anak yang tidak diinginkan orang tuanya. Ia akan menampung dan merawat anak-anak tersebut sementara waktu sambil mencari pengadopsi yang tepat. Klien Dagmar biasanya adalah para wanita yang hamil di luar nikah, tapi tidak mau mengurus anaknya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa anak mereka sebenarnya tidak pernah jatuh ke tangan orang yang aman. Suatu hari, seorang wanita bernama Caroline Aegesen baru saja melahirkan seorang bayi yang ia tidak pernah inginkan. Akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan bayinya pada Dagmar untuk dicarikan orang yang mau mengadopsinya. Beberapa hari berikutnya, Caroline merasa menyesali perbuatannya tersebut dan berniat untuk mengambil kembali bayinya. Namun Dagmar mengaku bahwa anak Caroline sudah diadopsi dan ia sudah lupa di mana alamat pengadopsi bayinya tersebut. Hal ini membuat Caroline curiga dan melaporkannya pada kepolisian setempat. Saat digeledah, polisi berhasil menemukan baju dari bayi Caroline yang masih utuh. Tetapi betapa kagetnya saat mereka menemukan sisa-sisa tulang dan tengkorak sang bayi di kompor milik Dagmar yang sudah hangus. Ya, Dagmar telah membakar dan memanggang bayi Caroline tersebut. Cara yang digunakan Overbay dalam membunuh anak-anak tersebut juga terbilang sangat kejam, yaitu dari cara mencekik, menenggelamkan, hingga membakar tubuh para korbannya dengan menggunakan pemanas batu bara. Jenazah anak-anak tersebut kemudian dikremasi, dikubur, atau disembunyikan di loteng rumah milik Overbay. Aksi brutal Overbay tersebut dilakukan antara tahun 1913 hingga 1920. Meskipun dalam pengadilan Overbay mengaku hanya membunuh sekitar 9 anak-anak, tetapi jumlah korban pembunuh berantai ini diperkirakan mencapai hingga 25 orang. Di pengadilan, Overbay berkilah bahwa aksinya tersebut dilakukannya lantaran ia kerap disiksa selama masih kecil. Namun, hakim tetap menjatuhi hukuman mati kepada wanita Denmark ini. Overbay pun dilaporkan meninggal di penjara pada tanggal 6 Mei tahun 1929, yaitu saat dirinya berusia 42 tahun. 4. Julia Fazekas membuat racun untuk membunuh para suami. Fazekas adalah seorang bidan parubaya di Nagerev pada tahun 1911. Antara tahun 1911 dan 1921 dia dipenjara 10 kali karena melakukan aborsi ilegal, tetapi secara konsisten dibebaskan oleh hakim yang mendukung aborsi. Pada saat itu masyarakat Hongaria masih kental dengan istilah perjodohan seperti zaman Siti Nurbaya gitu. Si wanita harus nurut sama laki-laki yang dipilihin sama orang tuanya walaupun si laki-laki pencandu alkohol atau tukang lecehin wanita sekalipun. Selama masa Perang Dunia Pertama, ketika semua laki-laki disuruh ikut berperang, desa Nagerev dijadikan lokasi untuk menahan tawanan perang. Nah, karena para suami lagi gak di rumah, akhirnya banyak wanita di sana yang terlibat cinta terlarang dengan para tawanan perang. Ketika para suami sudah kembali dari perang, banyak konflik rumah tangga yang terjadi karena banyak perselingkuhan yang terbongkar. Karena perceraian adalah sesuatu yang diharamkan, situasi ini menjadi gejolak tersendiri di Nagerev saat itu. Fazekas diam-diam mulai membujuk para wanita untuk meracuni suami mereka dengan menggunakan racun arsenik buatannya. Wanita parubaya ini pun dilaporkan membuat racun dan menjadi pimpinan kelompok The Angel Makers of Nagerev, atau pembuat malaikat dari Nagerev. Kelompok The Angel Makers of Nagerev sendiri terdiri dari beberapa wanita yang menyediakan racun arsenik, dan mendorong wanita-wanita di Nagerev untuk membunuh para suaminya. Setidaknya, karena Fazekas dan gengnya tersebut, sekitar 300 pria Nagerev harus meregang nyawa di tangan istri mereka sendiri. Tidak hanya suami, anak-anak, saudara, bahkan para orang tua yang tidak diharapkan oleh keluarganya juga dilaporkan menjadi korban dari keganasan racun ciptaan Fazekas. 3. Miyuki Ishikawa, bidan pencabut nyawa asal Jepang.
Apa kamu pernah membayangkan, seperti apa jadinya jika seorang bidan, yang seharusnya menolong nyawa para bayi yang dirawatnya, menjelma menjadi pembunuh berantai yang justru menghabisi nyawa mereka? Terdengar seperti sebuah cerita di dalam novel misteri ya, tapi kejadian mengerikan semacam ini memang pernah benar-benar terjadi. Miyuki lahir pada tahun 1897 di Jepang. Dia adalah seorang anak yang cerdas, lulusan universitas ternama di Tokyo. Ia kemudian menikah dengan seorang pria bernama Takeshi Ishikawa. Sayang, hubungan mereka tak dimeriahkan oleh kehadiran seorang anak. Miyuki meniti karir sebagai kepala bagian di rumah sakit bersalin Kotobuki. Dia juga berprofesi sebagai seorang bidan, kendati pun saat itu tak ada semacam lisensi kebidanan di Jepang. Seperti halnya Overbay, korban Ishikawa adalah anak-anak balita. Berdasarkan penuturannya, Ishikawa menganggap bahwa saat melihat anak-anak, khususnya dari kalangan miskin yang menderita pada masa perang membuatnya sangat sedih. Miyuki menganggap bahwa kematian adalah jalan terbaik bagi bayi dan keluarganya. Dilematis, Miyuki pun memilih untuk menelantarkan sejumlah bayi yang berasal dari kalangan tidak mampu tersebut. Ia merasa bahwa itu hal terbaik bagi si bayi dan keluarganya. Pada tanggal 12 Januari tahun 1948, dua orang polisi dari kantor kepolisian Waseda, secara kebetulan menemukan 5 jasad bayi korban kebiadaban pasangan Ishikawa. Dari hasil otopsi, disimpulkan bahwa kelima bayi ini meninggal secara tidak wajar. Maka, setelah menelusuri semua bukti, Miyuki dan suaminya kemudian resmi ditahan 3 hari kemudian. Dalam pembelaannya, Miyuki berkilah bahwa anak-anak itu merupakan buangan orang tuanya. Sehingga ia merasa bahwa orang tua mereka pun seharusnya mendapat hukuman. Dari hasil investigasi lebih lanjut, polisi menemukan lebih dari 40 jasad bayi di rumah jenazah. Lalu, 30 mayat lain ditemukan di sebuah kuil. Banyaknya mayat bayi dan lamanya waktu pembunuhan, membuat pihak aparat kesulitan menentukan berapa jumlah korban sebenarnya. Oleh karena itu, angka pasti kematian hingga sekarang tidak diketahui. 2. Vera Renzi, pembunuh berantai yang suka membunuh kekasihnya sendiri. Dikenal dengan julukan Black Widow karena selalu memakai pakaian hitam, Vera telah melakukan pembunuhan kepada semua kekasihnya. Diduga motif dari pembunuhan tersebut lantaran rasa takut akan kehilangan. Wanita asal Bukares, Romania yang lahir pada tahun 1903 ini, terlahir dari keluarga kaya raya keturunan bangsawan Romania. Vera kecil tumbuh menjadi wanita yang tidak suka dikekang. Ia selalu bebas melakukan apa saja yang diinginkannya. Salah satunya yakni seringkali berganti pasangan. Selama masa remaja, Vera telah berkencan dengan banyak pria. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Karl Sik dan dikaruniai seorang anak bernama Lorenzo. Mulanya kehidupan rumah tangga Vera dan Karl berjalan sangat baik dan harmonis. Sampai suatu hari Karl tidak pulang ke rumah selama beberapa hari, dan sering pulang larut malam dengan alasan bekerja. Hal ini lantas membuat Vera menjadi curiga dan menuduh sang suami telah berselingkuh. Pada suatu malam, karena rasa cemburu yang berlebihan, Vera meracuni suaminya hingga tewas. Jenazah Karl disimpan dalam sebuah peti mati yang berada di ruang bawah tanah rumahnya. Kepada para tetangga dan kerabatnya, Vera mengaku bahwa suaminya tersebut telah pergi menghilang begitu saja meninggalkan rumah mereka. Resmi menjadi janda, Vera memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria bernama Joseph. Namun sayang, suami keduanya sama seperti yang terdahulu. Selang beberapa bulan menikah dengan Vera, Joseph dikabarkan juga menghilang secara tiba-tiba dan tidak pernah ditemukan. Vera kembali mengaku bahwa suami keduanya telah pergi secara tiba-tiba. Dalam sebuah pesta dansa, Vera bertemu dengan seorang pria pembisnis tampan yang menarik perhatiannya. Walau pria itu sudah mempunyai istri, Vera tetap tidak menyerah menggoda sampai akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan gelap. Tak lama berselang, istri dari pria itu dikabarkan tengah mengandung. Suatu malam, pria itu mendatangi Vera ke rumahnya untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Vera yang tidak terima dan tidak mau kehilangan akhirnya menghabisi nyawa pria itu dan menyimpan jenazahnya di dalam peti yang sama dengan jasad-jasad korban Vera sebelumnya. Istri dari pria selingkuhan Vera yang curiga akan keberadaan suaminya, melapor ke polisi. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya polisi mencurigai Vera terlibat dalam kasus hilangnya pria tersebut. Saat polisi menggeledah seisi rumah Vera, ditemukan 35 jenazah pria dalam peti mati yang ada di ruang bawah tanah rumah Vera. Pria-pria tersebut diduga adalah kekasih Vera yang ia bunuh dan disimpan jasadnya. Dari jenazah-jenazah yang ada, polisi juga menemukan jenazah anak kecil. Diduga jasad tersebut adalah Lorenzo, anak Vera dari pernikahan pertamanya dengan Karl. Saat diinterogasi mengenai alasan mengapa ia tega menghabisi nyawa para kekasihnya, Vera mengaku bahwa dirinya tidak ingin para pria itu meninggalkannya untuk wanita lain. Ia juga mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga pria-pria tersebut untuk selamanya. 1. Elizabeth Bathory, wanita bangsawan yang suka mandi darah perawan. Elizabeth menjadi salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah.
Bahkan, dirinya masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak. Dalam waktu 25 tahun, ia telah menyiksa dan membunuh 612 gadis muda. Elizabeth Báthory the X adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga tertua dan terkaya di Transilvania. Elizabeth juga merupakan sepupu dari Stefan Báthory, Raja Polandia. Tahun 1575, pada usia 15 tahun Elizabeth menikah dengan Ferenc Nadasdy, putra bangsawan Eropa. Sebuah rumah di Kastil Šyštic menjadi hadiah pernikahan untuk Elizabeth dari Nadasdy. 10 tahun pernikahan mereka, Elizabeth tidak memiliki anak karena ia dan Nadasdy hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama. Terlebih ketika Nadasdy tengah giat mengejar karirnya. Dalam usianya yang mulai memasuki 40 tahun, Elizabeth takut kehilangan kecantikannya karena penuaan. Hingga suatu hari, seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menarik rambutnya. Elizabeth menamparkan pelayan itu dengan keras hingga berdarah. Melihat darah pelayan tersebut mengenai tangannya, ia segera berpikir bahwa darah tersebut akan memberinya kesegaran dan awet muda. Kekejaman pun dimulai. Awalnya Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya, kemudian putri-putri petani setempat. Bahkan beberapa gadis dikirim ke kastelnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastelnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth akan menyiksa mereka sampai mati. Cara yang dilakukannya pun sangat kejam. Elizabeth akan menggigit, memukul, membakar, memutilasi, hingga membiarkan korban kelaparan sampai mati. Elizabeth kemudian memerintahkan budaknya untuk mengumpulkan darah mereka dalam sebuah ember dan dituang ke dalam kolam permandiannya. Elizabeth hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang gadis perawan, maka penuaan tidak akan terjadi pada dirinya. Agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan prosesi pemakaman dengan pendekatan agama. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak. Pendeta menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui penyebab kematiannya. Salah satu korban sempat melarikan diri dan menceritakannya kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastel tersebut. Raja Matthias dari Hongaria pun memerintahkan sepupu Elizabeth sendiri, György Turzo, gubernur provinsi untuk menyelidiki laporan tersebut. Pada tanggal 30 Desember tahun 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang mengerikan. Di ruang utama, mereka menemukan seorang gadis yang telah mati dalam kondisi kehabisan darah. Sedangkan yang masih hidup, pada tubuhnya terdapat lubang tusukan benda tajam. Di ruang bawah tanah, mereka juga menemukan beberapa gadis yang masih hidup, dan beberapa di antaranya telah ditikam beberapa kali. Salah satu budak Elizabeth bersaksi bahwa sekitar 40 gadis telah disiksa dan dibunuh. Namun faktanya, Elizabeth membunuh 612 wanita, berdasarkan catatan dalam buku hariannya. Karena menyandang status bangsawan, Elizabeth tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun, namun ia ditahan selamanya di dalam kastelnya. Itulah 5 pembunuh wanita tersadis versi Belum Tidur. Silahkan tinggalkan komentar di bawah tentang cerita lain yang mau kita bahas sama-sama. Jangan lupa subscribe biar kita bisa ngobrol terus putar kisah yang tidak pernah diceritakan Mama sebelum kita tidur. See you.